Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1781. Harvey berjalan maju dengan acuh tak acuh dan dengan ringan menamparkan wajah Faye. Dia bertanya dengan tenang. Jadi, kau pendukung Fred? Kakakmu, tidak. Tamparan. Harvey mengayunkan tangannya dengan marah ke wajah Faye dan berseru. Lebih keras. Apakah kamu tidak makan atau sesuatu? Tidak. Faye gemetar ketika dia sadar kembali. Dia berlutut di tanah, ketakutan setengah mati. Tuan York, aku tidak ada hubungannya dengan orang ini. Tuan York. Kerumunan tercengang mendengar bagaimana dia memanggil Harvey. Tidak ada yang menyangka wanita galak dan sombong seperti Faye akan berlutut di depan Harvey, apalagi memanggilnya Tuan York. Apa yang sedang terjadi di sini? Kau tidak. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Harvey bertanya lagi. Aku di sini untuk menyambutmu sendiri, Tuan York. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang juga, saya akan pergi. Faye sangat berharap dia tidak datang ke sini sejak awal. Pria di depannya ini berani mengirim Matthew terbang dengan tendangan. Dia tidak berarti apa-apa baginya. Di depan pria ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing liar. Apakah aku mengatakan bahwa kau bisa pergi? Harvey menendang Faye ke samping dan menambahkan. Bertempur melawan kepolisian sambil melakukan apapun yang kau mau, pergi dan serahkan dirimu. Harvey kemudian duduk kembali dengan acuh tak acuh sambil melihat arlojinya. Dia berkata dengan dingin. Kau punya waktu 15 menit lagi. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku selanjutnya. Kata-katanya dimaksudkan untuk Fred. Fred, yang sangat ketakutan sebelumnya, kembali sadar. Keringat dingin menetes di wajahnya. Harvey dapat dengan mudah menginjak-injak Faye, yang dilihat Fred sebagai pendukungnya. Ketakutannya tumbuh 10 kali lipat. Dalam keadaan normal, seseorang seperti dia tidak akan berani memprovokasi Harvey lagi setelah hal seperti itu terjadi. Tapi karena hal-hal sudah meningkat ke titik ini, dia tidak punya jalan keluar. Fred harus menelepon nomor lain. Sekitar 10 menit kemudian, seorang lelaki tua dengan pakaian tradisional memasuki tempat itu. Dia menyilangkan tangan, ditemani para pengikutnya, yang berpakaian sama dengannya. Harvey berbalik untuk melihat ke arah itu. Dia mengenali siapa pria itu. Pria tua itu cukup terkenal, tapi bukan karena uangnya, atau kemampuannya. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam industri hiburan Hong Kong dan selebritas besarnya menjadi terkenal karena pria ini. Dia juga cukup cakap, memiliki saham perusahaan hiburan yang terdaftar. Otoritas dan pengaruhnya sangat besar. Dia juga cukup kuat untuk seorang pria tua. Meski usianya hampir 60 tahun, ia berhasil membuat kekasihnya yang berusia sekitar 20-an itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ini secara alami mengumpulkan banyak perhatian dalam industri hiburan. Bahkan orang-orang seperti Harvey, yang bukan bagian dari industri, sudah lama mengenal nama pria itu. Tuan Chambers, kamu akhirnya di sini. Kamu harus membantu menengahi masalah ini untukku. Dengan penampilan Larry Chambers, Fred langsung berlari ke arahnya, tampak menyedihkan dan tak berdaya. Aku meminta Putri Godot untuk datang, tapi statusnya tidak cukup tinggi. Tamparan. Sebelum Fred bisa menyelesaikan kalimatnya, Larry sudah mengayunkan telapak tangannya. Fred ditampar ke tanah tanpa ragu-ragu. Maaf, Tuan Chambers. Aku tidak bermaksud menimbulkan masalah. Karena ketakutan, Fred mulai membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali. Dia biasanya pamer di depan orang asing, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan pria yang berdiri di depannya. Bab 1782. Tampar, tampar, tampar. Larry tanpa ampun. Dia dengan kejam mengayunkan telapak tangannya ke wajah Fred, menamparnya puluhan kali. Setiap ayunan penuh kekuatan. Setiap kali Fred dipukul, dia mengeluarkan teriakan kesakitan yang keras. Harvey menyaksikan semuanya dengan mata menyipit,
tidak mengatakan apa-apa. Dia penasaran. Larry terus menamparkan Fred saat dia berbicara. Bukan masalah besar ketika orang datang dan menyebabkan masalah di sini. Masalahnya adalah kau terlalu tidak berguna. Kau tidak hanya membiarkan orang bertindak liar, kau bahkan membiarkan sekelompok orang tak dikenal masuk ke sini sesuka mereka. Apa menurutmu aku tidak akan malu? Secara alami, Larry secara terbuka menghina orang lain. Jay hanya bisa berkata dengan lantang. Kau. Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Jay diam. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Larry. Dan sudah berapa kali aku memberitahumu. Jauhi wanita itu jika memungkinkan. Dia hanya seorang rubah betina yang tidur dengan banyak orang. Dia bisa pamer jika bertemu dengan orang biasa, tapi apa yang bisa dia lakukan saat bertemu dengan karakter yang benar-benar kuat? Kau memintanya untuk mendukungmu. Apa kau sudah gila? Larry sepertinya ingin Fred memenuhi harapannya. Fred mengerti kata-kata Larry. Dia buru-buru merendahkan diri dengan hormat. Yakinlah, Tuan Chambers. Ini tidak akan terjadi lagi. Fred memelototi Faye, yang sedang berlutut di sampingnya. Wanita ini biasanya penuh tipu muslihat, tapi pada akhirnya dia semua bicara. Dia tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia membawa begitu banyak pengawal ke sini? Dia berlutut sendiri. Apa yang bisa dilakukan para pengawal itu setelah itu? Terlepas dari hinaan Larry, ekspresi Faye tetap netral. Dia tidak punya niat untuk memperingatkan Larry. Dia telah mempelajari pelajarannya setelah mencoba bertengkar dengan seseorang yang jauh lebih kuat darinya dan tentu saja tidak keberatan melihat hal yang sama terjadi pada Larry Chambers. Larry mengabaikan Faye dan mengalihkan pandangannya ke Harvey, penuh rasa ingin tahu. Dia kemudian menatap Jay dan yang lainnya. Larry hanya ingin menginjak-injak Harvey sampai mati. Tapi dia ingat bahwa Faye langsung berlutut kepada pria ini tanpa ragu sedikit pun dan bahwa Jay berani mengabaikan aturan studio sebelum melanjutkan untuk menangkap anak buahnya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Harvey memiliki latar belakang atau kemampuan yang cukup. Sekarang setelah Larry mendapatkan pemahaman singkat tentang situasi yang dihadapi, dia menyalakan cerutu dan mengisapnya. Anak muda, tepatnya dari keluarga mana kau berasal? Apakah orang tuamu tahu bahwa kau menyebabkan keributan besar di sini? Harvey tidak gentar. Hentikan omong kosongmu, Tuan Chambers. Tidak ada gunanya berbicara besar pada saat ini. Aku butuh penjelasan tentang apa yang terjadi pada Cynthia Zimmer. Fred dan yang lainnya ingin berteriak marah, tapi Larry dengan cepat menghentikan mereka. Larry menyuruh seseorang membawakan kursi untuknya. Dia duduk di depan Harvey sambil merokok cerutunya. Bagaimana aku harus menjelaskan? Aku bertanya-tanya. Harvey menyebutkan kondisinya, wajahnya tanpa emosi seperti biasanya. Nomor 1, Fred Miller dan Seth Keaton akan berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia sampai dia puas. Nomor 2, kau akan membayar 15 juta dolar sebagai biaya kerusakan mental. Dan nomor 3, aku ingin kau menemukan penyebab sebenarnya dari kecelakaan itu. Harvey berbicara dengan nada tenang seolah-olah dia hanya membicarakan sesuatu yang umum seperti cuaca. Jika kau bisa melakukan semua itu, maka aku akan membiarkanmu lolos. Dan jika kau tidak bisa, aku akan memastikan kau membayar mahal untuk semuanya. Cerutu Larry di tangannya sedikit bergetar. Dia mengisap lagi, lalu mengembuskan asapnya tepat ke wajah Harvey. Dia tersenyum, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Anak muda, aku sudah tahu semua yang terjadi di sini. Tapi apakah hal-hal seburuk yang kau katakan? Bab 1783. Benar, Cynthia dipukul. Tapi dia bahkan tidak terluka parah. Itu semua hanya luka daging, dia bahkan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Seth cukup kejam, tapi emosinya bisa dibenarkan. Dia hanya berusaha mencari keadilan untuk istrinya. Selain itu, Stacy sedang tidak sadarkan diri sekarang. Tidak tepat bagimu untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Untuk kebenarannya, aku sudah memahami seluruh situasinya. Ini hanyalah insiden yang tidak ingin kita berdua lihat. Jadi, anak muda,
aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu hari ini. Kau harus melepaskannya agar kita bisa berhubungan baik di masa depan, bukan? Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Larry masih belum bisa mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya, karena itu dia menunjukkan kesopanan daripada paksaan. Dia tidak keberatan membayar sedikit untuk menengahi perselisihan jika Harvey setuju untuk menjaga perdamaian. Bagaimanapun, kepolisian terlibat. Jika keadaan meningkat, saham Hengdian World Studios juga akan terpengaruh. Harvey menjawab dengan tenang. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Larry menyipitkan matanya. $15.000. Aku akan memberimu $1.500 agar kau meninggalkan ini sendirian. Jika kau tidak menekan masalah ini, CEO Keaton dan aku juga tidak akan datang untukmu. Pertimbangkan uang yang dibayarkan untuk biaya kerugian mental dan kebenarannya. Selain itu, $15.000 adalah uang yang banyak. Jika keadaan meningkat, kau bahkan mungkin tidak mendapatkan $1 pun. Kau bahkan mungkin menyeret inspektur yang berdiri untuk turun bersamamu. Kau memukul Direktur Miller, membiarkan kepolisian masuk, dan melanggar peraturanku. Tapi aku bisa membiarkan itu semua pergi. Jika menurutmu aku masuk akal, aku akan menulis cek sekarang. Kau bisa mengambil uang dan gadis itu kembali setelah itu. Mungkin suasana hatiku akan lebih baik beberapa hari kemudian dan memberinya peran pendukung. Bukankah itu akan membuat semua orang senang? Larry mengeluarkan cerutu lagi dan melemparkannya ke atas meja di depan Harvey sebagai bentuk niat baik. Harvey tersenyum tetapi tidak mengambil cerutunya. Dia dengan tenang bertanya. Izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Jika hal yang sama terjadi padamu, apakah kau setuju dengan kondisi ini? Aku tidak mau. Karena kau dan aku bahkan tidak sebanding. Larry mengerutkan kening. Dia tidak puas. Anak muda, kau harus tahu bahwa burung pegar dan burung phoenix adalah dua makhluk yang berbeda walaupun mereka terlihat mirip. Para pengikut yang datang bersama Larry terkekeh dingin. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia berpikir bahwa dia adalah karakter besar karena dia menginjak-injak Faye dan Fred? Dia pikir dia setara dengan Larry. Apa yang dia pikirkan? Aku juga pernah muda sebelumnya, anak muda. Aku tahu bagaimana rasanya angkuh dan sombong. Aku tahu kau sedang kesal sekarang. Tapi aku melakukan semua ini demi kau. Aku mungkin tidak tahu dari keluarga mana kau berasal. Karena kau memiliki koneksi dengan kepolisian, aku memberimu satu kesempatan ini. Tetapi jika kau menolak untuk menghormatiku dan terus mengabaikan otoritasku dan CEO Keaton, kami menyambutmu untuk melawan kami sampai mati. Jika kau melakukan itu, sebuah tragedi mungkin saja terjadi. Larry dengan acuh tak acuh menyalakan cerutu lain, ekspresi tenang dan damai di wajahnya. Dia sepertinya telah merencanakan semuanya, berpikir bahwa seluruh cobaan ini ada di bawah kendalinya. Harvey pasti akan mengambil uangnya. Dia tidak punya pilihan lain. Bab 1784. Harvey mengetuk meja dengan tangan kanannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jadi, kau mengatakan kau tidak akan menyetujui persyaratanku. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan memberikan keadilan untukku." Larry tersenyum. Pemuda di zaman sekarang ini, perdamaian membawa uang. Itu sebabnya aku tidak bisa setuju dengan apa yang disebut keadilanmu. Tentu saja, kau boleh mengambil tindakan sendiri dan membuatku menyesali keputusanku jika kau masih merasa kesal. Jika kau melakukan itu, aku bahkan mungkin mencari keadilan untukmu. Kau tak pernah tahu. Penghinaan tertulis di seluruh wajah Larry. Baginya, hubungan Harvey dengan polisi cukup mengesankan. Terlepas dari kemampuannya ini, Larry merasa Harvey masih terlalu muda untuk menekannya. Sungguh mampu. Menakjubkan. Harvey mengangguk kecil. Ini pertama kalinya seseorang bersikap tidak sopan di depanku sejak aku datang ke Mordu. Aku harap kau tidak akan berlutut di depanku dan memohon belas kasihan besok. Akan membosankan jika itu terjadi. Sekarang, bergerak. Harvey menendang meja ke samping dan menginjak cerutu yang diberikan Larry padanya.
Setelah itu, dia membawa Cynthia keluar dari studio. Jay dan inspektur lainnya mengambil orang-orang yang telah mereka tangkap juga, menatap Larry dan bawahannya untuk terakhir kalinya. Anak-anak muda selalu mencari jalan keluar yang lebih buruk. Dia pikir dia jagoan hanya karena dia punya sedikit keterampilan. Beberapa orang tidak tahu batasan mereka sendiri. Mereka mati bahkan tanpa menyadari alasannya. Larry menyilangkan kakinya saat dia melihat punggung Harvey menghilang. Kemudian, dia memutar kepalanya sedikit. Pergi. Panggil kepolisian Mordu dan beritahu mereka untuk memberi kita penjelasan untuk semuanya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa lolos begitu saja dengan melanggar Hengdian World Studios? Karena Harvey tidak mengetahui batasannya, Larry tidak keberatan membunuh Jay dan inspektur lainnya sebagai contoh. Sesuai keinginanmu. Fred sangat gembira. Dia merasakan harga dirinya kembali. Dia dengan cepat memanggil nomor. Namun, ekspresinya sedikit berubah ketika dia menutup telepon. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Tuan Chambers, ada masalah kecil. Kantor polisi mengatakan bahwa ini normal. Tidak ada masalah dengan prosedurnya. Karena itu, mereka tidak akan memberi kita penjelasan apapun." Mereka juga mengatakan. Fred ragu-ragu. Bilang apa? Larry mengerutkan kening. Dia tidak mengira bahwa begitu banyak orang di Mordu akan tidak menghormatinya hari itu. Mereka juga mengatakan bahwa semua tanah adalah sama, dan setiap orang harus mengabdi di bawah hukum. Mereka menambahkan bahwa kamu tidak boleh terlalu memikirkannya. Kata Fred ragu-ragu. Meretih. Larry mengunyah cerutu di tangannya, ekspresinya gelap seperti malam. Tatapannya beralih ke arah Faye, yang baru saja berdiri kembali. Kerutan mencapai bibirnya. Putri Godot, aku belum berkonsultasi denganmu tentang pria itu. Faye tertawa dingin sebelum menjawab dengan nada yang sama angkuhnya. Dia hanya menantu yang menumpang. Seorang satpam, sebenarnya. Tapi dia juga pria yang tidak akan pernah bisa kau lawan. Larry, aku memperingatkanmu demi kau menjadi warga negara Hong Kong. Jika kau menghentikan mobilnya sekarang dan merendahkan diri di depannya, kau masih bisa menyelamatkan diri. Jika tidak, aku khawatir kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya besok. Tepat setelah itu, Faye pergi. Larry menyaksikan Faye menghilang kembali dengan senyum sedih, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bab 1785. Larry tidak peduli dengan ancaman Faye. Meskipun Faye memiliki beberapa kemampuan, bagi Larry, dia hanyalah kupu-kupu sosial di industri hiburan Hong Kong. Mengapa dia takut pada seseorang yang hanya ditakuti oleh seorang gadis? Adapun tanggapan dari kepolisian, dia sudah menanyakan alasan mengapa hal itu terjadi. Benjamin Ling, yang hanya memiliki beberapa hari tersisa untuk hidup, entah bagaimana menghilangkan semangatnya yang rendah bersama dengan penyakitnya dan baru-baru ini kembali dengan kuat di Mordu. Sebagai anggota keluarga Ling, status Jay sekali lagi meningkat. Secara alami, tidak ada yang berani menyentuhnya. Harvey tidak memiliki dukungan yang kuat, juga tidak terlalu kuat. Dia hanya beruntung. Dengan kebangkitan Benjamin, tidak ada seorang pun di kepolisian yang akan menentang Jay. Setelah mengetahui situasinya, ekspresi Larry menjadi tenang dan damai kembali. Dia menyalakan cerutu lagi, mengisap, dan kemudian memberi perintah kepada bawahannya. Nomor 1, temukan alamat pria itu. Beritahu Seth bahwa dialah yang memotong tali tirai untuk melukai Stasi dan dia melakukannya agar Cynthia Zimmer naik pangkat. Nomor 2, beritahu seluruh industri hiburan untuk memasukkan Cynthia Zimmer ke dalam daftar hitam mereka. Jika ada yang mendukungnya, mereka akan dianggap sebagai musuhku. Nomor 3, beritahu semua orang di Mordu bahwa aku ingin Harvey York berlutut dan memohon belas kasihan di depanku besok. Aku tidak peduli siapa yang mendukungnya. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman jika dia menolak melakukan apa yang aku katakan. Setelah meneriakkan serangkaian perintah, Larry menghirup cerutunya lagi dan berseru. Seorang kerdil berani melawanku hanya karena dia memiliki koneksi dengan kepolisian. Aku menunjukkan rasa hormat padanya, tapi dia menolakku. Karena dia tidak menginginkannya,
aku akan memastikan harga dirinya benar-benar hancur. Mata Larry dingin. Fred dan yang lainnya melipat tangan dengan hormat. Terserah Anda, Tuan. Kami akan menangani situasi ini dengan baik. Pada saat yang sama, Harvey menyuruh Jay untuk mengirim gadis-gadis itu kembali. Dia menginstruksikan Aiden untuk melindungi mereka juga. Harvey kemudian membawa Cynthia ke rumah sakit untuk mengatasi lukanya. Setelah memasukkan Cynthia ke bangsal, dia keluar dan menelepon beberapa kali. Untuk orang-orang yang tidak mengetahui batasan mereka seperti Larry Chambers, Harvey tidak keberatan memberitahu yang pertama bahwa dia akan melawan seorang pria di liga yang sama sekali berbeda. Setelah menelepon, Harvey tidak kembali ke Fragrant Hill. Dia tidur di ranjang rumah sakit dekat Cynthia. Lagi pula, Yvonne ada di Praha Hotel, Kate ada di Villa Fragrant Hill, dan Cynthia ada di rumah sakit. Orang lain mungkin berasumsi bahwa ini adalah keberuntungan ekstrim dengan wanita, tetapi Harvey menemukan sebaliknya. Mereka bertiga khawatir, jika mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Segera, Harvey mendapatkan ide cemerlang. Keyakinannya bangkit. Setelah malam yang panjang dalam kesunyian yang mematikan, Larry terbangun dari kamar tidurnya yang seluas 2000 kaki persegi seperti biasanya. Tapi tanpa tahu mengapa, matanya tampak berkedut tanpa akhir. Sedikit kekhawatiran melintas di benaknya, membuatnya cukup frustrasi. Dia mencoba membangkitkan ingatannya dan menyadari bahwa semuanya berjalan lancar baginya. Dia bahkan punya rencana untuk berurusan dengan pemuda yang tidak sadar itu sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada yang salah? Dia melihat waktu, lalu pergi untuk sarapan. Setelah itu, dia pergi ke Hengdian World Studios. Meskipun dia bisa menengahi situasi dari hari sebelumnya, dia masih harus menyelidiki situasinya lebih jauh jika dia tertipu ke dalam jebakan. Ketika dia setengah jalan, teleponnya berdering. Bab 1786. Tuan Chambers, ada yang salah. Sistem manajemen keamanan Mordu menutup Hengdian World Studios hari ini. Mereka mengatakan bahwa ada bahaya keamanan yang serius di studio kita yang harus diselidiki secara menyeluruh. Tidak ada yang diizinkan masuk untuk saat ini. Juga, Durin menghabiskan banyak uang untuk membeli orang-orang terkenal di internet yang baru-baru ini kita angkat. Setelah acara tirai dipublikasikan, Star Chaebol dari Country J meminta untuk menghentikan kolaborasi kita secara permanen. Beberapa selebritas terkenal di bawah kontrak kita juga mempublikasikan skandal mereka. Saya khawatir mereka tidak akan dapat muncul di depan umum untuk saat ini. Di Southlight, bank yang bekerja sama dengan kita segera membekukan semua aset kita. Mereka mengatakan bahwa studio kita memiliki risiko hutang yang sangat besar dan mereka tidak akan mencairkan aset kita untuk saat ini. Hanya dengan satu panggilan, ekspresi Larry terus berubah. Ini adalah berita yang datang dari bawahannya, yang dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga. Setiap berita dapat mengganggu pertumbuhan Hengdian World Studios. Mata Larry berkedut panik saat dia mengemudi. Tangannya yang memegang cerutu bergetar. Dia telah bertanggung jawab atas studio untuk waktu yang lama, namun dia belum pernah menemui kerumitan seperti itu. Mungkin ini semua karena bocah itu, Harvey York. Apa yang dapat dia lakukan? Larry menolak untuk percaya bahwa bocah seperti Harvey bisa melakukan hal seperti itu. Namun selain Harvey, Larry tidak menyinggung orang lain baru-baru ini. Tidak ada yang berani mempermainkannya dengan cara ini. Dia segera menghentikan fan-nya di tempat yang sama. Sampai saat ini, kabar buruk terus berdatangan. Beberapa pihak dari dunia bawah yang terkait dengan studio ditangkap. Bahkan Hong Kong menayangkan berita yang mengklaim bahwa 4 keluarga teratas di sana mungkin memutuskan semua hubungan dengan siswa tersebut. Saham untuk Hengdian World Studios anjlok saat berita itu menyebar. Sepertinya bocah ini memang cukup mampu. Sayang sekali aku tidak hanya untuk pertunjukan. Mata Larry dingin. Dia mengemudikan van-nya ke arah lain dari Mordu. Di sana berdiri sebuah bangunan yang disebut Pusat Komersial Roadhouse, yang tampak seperti pengocok. Larry menghentikan mobil van-nya dan menyipitkan matanya. Dia melangkah keluar dan menyapa meja depan,
lalu naik lift ke lantai paling atas. Bangunan itu memiliki total 220 lantai dan diberi judul Pusat Mordu. Lantai atas memiliki taman langit yang luas. Di tengah taman ada seorang pria berpakaian santai, berlatih Tai Chi dengan mantap. Tai Chi pria itu benar-benar berbeda dari Tai Chi biasa yang dipasarkan kepada orang tua sebagai regimen kebugaran. Meskipun dia hanya melakukan beberapa gerakan yang sama, setiap kepalan yang dilontarkan sangat ganas dan menakutkan. Larry tidak berani mengganggu pria itu berlatih Tai Chi. Dia berdiri di samping, dengan sabar menunggu pria itu selesai. Sekitar setengah jam kemudian, pria itu mengendurkan tinjunya. Tepat saat dia melakukannya, uap putih samar mulai muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti baru saja menjalani maraton. Setelah menuju ke kamar mandi di sebelah, pria itu kemudian berganti jubah longgar dan masuk kembali ke Taman Langit. Terima kasih telah mengunjungiku saat aku baru saja kembali ke Mordu, Larry. Tapi kenapa kau berkeringat begitu banyak? Pria itu berbicara dengan nada sopan seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal-hal biasa. Namun, bahkan Larry yang tinggi dan perkasa tidak berani menunjukkan sedikit pun kesombongan kepada pria ini. Ketika Larry berbicara, itu dengan nada yang sangat sopan. Pangeran Patel, saya datang menemui Anda tepat setelah saya mendengar bahwa Anda akan kembali. Itu sebabnya saya masih sedikit gugup. Bab 1787. Pangeran Patel memberi isyarat kepada Larry untuk duduk dan berkata dengan tenang. Katakan saja padaku jika terjadi sesuatu. Kau tahu aku tidak suka berbelit-belit. Larry menghela nafas panjang sebelum menjawab pelan. Pangeran Patel, alasan saya tiba-tiba datang ke sini adalah untuk meminta bantuan Anda. Saya pikir, saya mungkin telah menyinggung karakter besar Hengdian World Studios dalam masalah besar karena dia bahkan mungkin bangkrut. Masalah besar? Tanya Pangeran Patel, tidak memberikan jawaban langsung. Jika aku dipukuli sampai mati saat aku jauh dari Mordu, tentu saja kau akan mendapat masalah. Tapi sekarang aku di sini, siapa yang berani melawanmu? Saya menduga pria ini mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Ling. Namun, saya terlalu ceroboh dan menyinggung perasaannya sebelum melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Mata Larry berkedut hebat. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, jadi tidak lama lagi informasinya akan terungkap. Pangeran Patel tetap tenang. Tidak perlu untuk itu. Jika dia bukan dari salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H atau salah satu dari keluarga kaya kuno, menyelidiki latar belakangnya tidak ada artinya. Bahkan jika dia bukan siapa-siapa yang menggunakan kekuatannya untuk naik status, terus kenapa? Bisakah kerja keras seorang pria melawan orang-orang dengan latar belakang puluhan generasi? Pangeran Patel mengeluarkan lencana giok dan melemparkannya ke atas meja. Ambil ini, dan katakan padanya bahwa aku sangat tidak senang dengan tindakannya. Katakan padanya untuk berhenti. Buat dia berlutut di depanmu sebagai permintaan maaf. Baru setelah itu aku akan melepaskannya. Jika tidak, dia dan semua orang di sekitarnya akan mati. Melihat lencana giok dengan nama Patel terukir di atasnya, Larry sangat gembira. Sejak zaman kuno, keluarga kerajaan direduksi menjadi warga biasa satu demi satu seiring berjalannya waktu. Namun, keluarga Patel adalah salah satu keluarga yang tersembunyi selama beberapa generasi. Elias Patel, pria di hadapannya, adalah pangeran generasi ini. Meski begitu, dia masih menduduki peringkat ke-6 dari 6 pangeran Mordu. Identitas dan statusnya setara dengan Lucas dan Terry. Dengan dukungan Elias, siapa yang akan ditakuti Larry? Larry memegang lencana batu giok dengan kedua tangan, seolah itu adalah relik suci. Dia membungkuk dengan hormat dan kemudian perlahan pergi. Pada saat yang sama, telepon Harvey berdering. Suara Rahel terdengar di sisi lain telepon. Tuan York, Keaton Real Estate mengadakan perjamuan hari ini. Itu akan diadakan di pusat Mordu. Seharusnya dimulai sekarang. Bagus. Harvey mengangguk, lalu bertepuk tangan. Aiden segera masuk. Persiapkan mobilnya. Jam setengah 11 pagi, Harvey muncul di pusat Mordu.
Aiden pergi memarkir mobil sementara Harvey dengan tenang berjalan menuju ruang perjamuan. Setelah melewati aula dan koridor, Harvey melihat sebuah pintu besar yang menyerupai lengkungan struktur Eropa Utara. Perjamuan itu merupakan acara penting bagi Keaton Real Estate. Seth tidak membatalkan perjamuan meskipun apa yang terjadi pada stasi. Lagi pula, Keaton Real Estate dapat menjual beberapa properti dan menghasilkan lebih banyak uang jika mereka menyelenggarakan perjamuan besar dan memuaskan tamu mereka. Pintu perjamuan disegel tertutup, dikelilingi oleh penjaga keamanan. Beberapa tamu yang terlambat saat ini sedang diperiksa oleh staf. Harvey melihat pemandangan itu dengan santai sebelum menuju ke pintu sendirian. Berhenti di sana. Kau siapa? Apakah kau punya undangan? Tidak ada undangan, tidak ada entry. Bab 1788. Harvey berbalik saat mendengar teriakan marah. Saat dia menoleh ke belakang, dia mendengar suara sepatu hak tinggi berdenting di belakangnya. Wajah plastik muncul di pandangannya. Seorang wanita jangkung, langsing dengan tubuh yang telah menjalani operasi plastik berat berjalan dengan teman-temannya. Dia menunjuk Harvey dengan angkuh. Kau siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah perjamuan Keaton Real Estate? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Kecuali kau memiliki undangan, keluar dari sini sekarang juga. Wanita berwajah plastik itu memelototi Harvey, penuh dengan rasa jijik. Secara alami, dia berasumsi bahwa Harvey hanyalah seorang dusun kotor yang menyelinap ke perjamuan untuk makan. Aku memberimu waktu 1 menit. Jika kau tidak keluar dari sini sekarang, aku akan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu dan mengusirmu. Dia adalah salah satu anggota inti dari Keaton Real Estate dan dianggap sebagai orang yang hebat. Oleh karena itu, kesombongannya. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menggulir beberapa gambar di ponselnya. Dia kemudian menunjukkan sebuah gambar dan bertanya padanya. Apakah ini kau? Apakah kau sekretaris Seth, Abi Xavier? Oh, kau memiliki fotoku, dan kau tahu siapa aku. Sepertinya kau sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu, meskipun kau di sini hanya untuk menyelinap masuk untuk makan. Ekspresi Abi sedingin es. Kau pasti menggunakan fotoku untuk menabrak jamuan kelas atas ini. Bagaimana kalau kau melihat dirimu sendiri di cermin dulu? Dengan penampilanmu, bahkan pakaian yang pantas pun tidak bisa membuatmu terlihat sopan. Kau tidak bisa berpura-pura memiliki kualitas yang tidak kau miliki. Sebagai sekretaris Seth, Abi memahami hal ini dengan sangat baik. Dialah yang bertanggung jawab untuk mengundang semua tamu, itulah sebabnya dia tahu bahwa Harvey tidak ada dalam daftar. Staf wanita yang mengikuti Abi sekarang menatap Harvey dengan tatapan main-main dan mencemooh. Setelah berhasil menjual beberapa properti, mereka menganggap diri mereka sebagai makhluk superior. Mereka adalah orang biasa. Namun, melihat Harvey dengan pakaian kasualnya, mereka mulai memandang rendah dirinya. Harvey tidak meletakkan teleponnya. Dia melanjutkan dengan tenang. Kau memukul Cynthia kemarin di Hengdian World Studios juga bukan? Cynthia Zimmer. Gadis kecil yang menyakiti Nona Keaton itu. Penghinaan mewarnai wajah Abi. Kau pasti kekasih gadis idiot itu. Apa? Apakah kau marah karena dia dipukul tadi malam? Apakah kau datang ke sini untuk membalas dendam? Apakah kau benar-benar berpikir ini adalah tempat di mana kau bisa melakukan itu? Harvey berseru dengan dingin. Cukup omong kosong. Katakan saja apakah kau memukulnya atau tidak. Harvey punya rencana sederhana, dan itu adalah menghancurkan setiap orang yang telah meletakkan tanah mereka di Cynthia. Itu akan berfungsi sebagai pemanasan. Setelah itu, dia akan beralih ke hal lain. Jika Abi ikut andil dalam melukai Cynthia, Harvey tidak keberatan mengambil tindakan saat itu juga. Heh. Sungguh perkasa. Kau berani menginterogasiku di sini. Abi tertawa arogan. Betul sekali. Aku memang memukulnya. Bahkan 3 tamparan penuh. Dia bahkan tidak berani mencicit. Apa? Apakah kau akan melakukan sesuatu tentang itu? Dia hanya gadis kecil yang rendahan,
namun dia berani berbicara kembali dengan CEO Keaton. Izinkan aku memperingatkanmu. Masalah ini belum berakhir. Ketika dia selesai dengan urusannya, dia akan menangani ini sendiri. Sebaiknya kau berpikir sangat keras untuk gadis itu. Kecuali dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan CEO Keaton, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Bab 1789. Abi Xavier melambaikan tangannya dengan dingin setelah mengatakan ini. Tiba-tiba, beberapa pengawal berjalan dengan hormat. Sekretaris Xavier, ada apa? Abi berbalik dan berkata dengan dingin. Usir setan kecil ini. Jangan biarkan dia merusak pemandangan di sini. Abi hendak pergi setelah berbicara. Karyawan wanita di belakangnya juga memandang Harvey York dengan kasihan. Orang ini pasti tidak tahu di mana dia berdiri. Dia pasti bunuh diri. Datang ke tempat ini dan menantang Keaton Real Estate. Beberapa pengawal datang dengan pentungan, mencoba mengawalnya keluar. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Abi, apakah kau mau surat undangan? Aku punya beberapa denganku. Apakah kau berani membacanya? Abi berbalik dan berkata dengan dingin. Apakah kau punya surat undangan? Jika kau bisa memproduksinya, maka aku akan berlutut. Maka kau harus berlutut. Harvey melangkah maju di detik berikutnya. Tamparan. Tamparan tajam menghantam wajah Abi, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Cetakan telapak tangan merah muncul di wajah plastiknya. Tampar, tampar, tampar. Harvey tidak berhenti dan terus menamparkan yang lain. Setelah beberapa saat, karyawan wanita dan beberapa pengawal juga terbang keluar. Semua dengan wajah bengkak merah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Mereka tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi kekuatan Harvey. Kau, beraninya kau memukulku. Abi memegang wajahnya yang terdistorsi dan berteriak. Apakah kau tahu siapa aku? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya surat undanganku tidak cukup. Kemudian, aku akan memberimu beberapa lagi. Harvey kemudian maju selangkah setelah dia menyelesaikan kata-katanya dan memberikan selusin tamparan lagi. Tampar, tampar, tampar. Sosok Abi dibiarkan menggantung di udara. Fitur wajahnya berkerut menjadi geraman, dan dia hanya bisa berbicara omong kosong. Keamanan. Di mana keamanannya? Di mana keamanannya? Beberapa pengawal dari Keaton Real Estate berjuang untuk bergegas, tapi kemudian Harvey menamparkan mereka lagi. Tiba-tiba, semuanya terbang keluar, menabrak dinding marmer sebelum meluncur perlahan ke bawah. Semuanya berkedut saat mendarat dan tidak bisa bangun sama sekali. Sekelompok orang ini semua memandang Harvey dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Harvey akan begitu mendominasi. Salah satu dari mereka mau tidak mau berteriak. Kau, siapa kau? Orang-orang itu dianggap master. Kekuatan mereka lumayan, tapi mereka bahkan tidak bisa melihat gerakan Harvey. Harvey mengabaikan mereka. Dia kemudian melenggang ke arah Abi dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah surat undangan ini tidak cukup? Jika tidak cukup, aku bisa memberimu beberapa lusin lagi. Aku punya banyak. Kau, Abi tampak sedih. Dia tidak pernah mengira wajahnya, yang telah menghabiskan banyak uang, dirusak oleh Udik. Dia bisa melihat bahwa Harvey begitu mendominasi. Namun, dia memiliki apa yang disebut supremasi masyarakat tinggi. Kebanggaan di hatinya membuatnya tidak mau mengalah pada Harvey. Kau memukulku. Maka kau harus mati. Abi memegangi wajahnya dengan ekspresi pahit saat ini. CEO Seth Keaton sangat dekat denganku. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau akan mati. Cynthia Zimmer juga akan mati. Kalian semua harus mati. Sepertinya surat undanganku masih belum cukup. Harvey menghela nafas, maju selangkah, dan menginjak wajah Abi. Retakan. Wajah plastik Abi langsung berkerut, dan hidung botoksnya langsung pecah. Kemudian, Harvey mengeluarkan kertas tisu untuk membersihkan telapak tangannya dan kemudian menendang pintu ruang perjamuan. Bang! Suara itu menggelegar, dan kerumunan itu terkejut. Bab 1790. Bang!
Kedua daun pintu kuningan dirobohkan oleh tendangan Harvey York ke tanah, membuat suara yang memekakkan telinga. Semua orang di aula terkejut, dan mereka tanpa sadar menoleh. Pembawa acara yang berbicara di atas panggung berhenti tiba-tiba dan terdiam seolah-olah dia sedang dicengkeram leher seseorang. Seth Keaton kalah di Mordu. Meskipun demikian, dia masih memiliki aset puluhan juta dolar. Dengan demikian, ia memiliki reputasi yang baik di industri real estate. Semua yang diundang olehnya ke perjamuan memiliki status dan identitas yang tinggi. Tidak ada yang menyangka seseorang akan mengetuk pintu sedemikian rupa, tidak hati-hati dan sombong. Kau siapa? Semua orang yang hadir juga melihat sekretaris Seth terlatih tatih di ambang pintu, kejang-kejang di mana-mana. Lebih dari 10 pengawal Seth berlari dalam sekejap. Yang memimpin bahkan berteriak, dan mereka semua mengeluarkan pentungan dan tongkat listrik. Siapa? Siapa yang membiarkanmu datang dan membuat masalah di sini? Apakah kau tahu tempat apa ini? Seth yang duduk di kursi utama memandang Harvey dengan acuh tak acuh. Ekspresinya sedingin es, dan dia memandang Harvey seolah-olah dia adalah orang mati. Meskipun dia tidak tahu siapa Harvey, dia tahu betul bahwa Harvey kacau. Harvey selesai. Tidak perlu baginya, sang CEO, untuk mengambil tindakan secara pribadi pada kesempatan seperti itu. Sekelompok orang bisa menginjaknya sampai mati dengan mudah. Harvey juga terlihat acuh tak acuh dengan kedua tangan di punggungnya, berjalan seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di halaman. Meski pengawal yang menyerbu itu adalah pembunuh, Harvey tetap tenang dan santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Tingkat kepercayaan diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Namun, meski banyak orang terkejut, wajah mereka penuh sarkasme dan penghinaan. Di mata mereka, harga pakaian Harvey tidak lebih dari $156. Bagaimana mungkin tidak ada yang berani memprovokasi Seth? Apakah dia sudah gila, atau dia memang aneh? Meski Seth bukan tokoh teratas di Mordu, dia masih memiliki banyak koneksi di pemerintahan dan jalanan. Dia dapat dengan mudah menghancurkan setan kecil ini, yang tidak tahu di mana dia berdiri, hanya dengan beberapa kata. Namun, ekspresi acuh tak acuh Harvey langsung menumbangkan perspektif mereka. Keaton, aku akan memberimu 10 detik. Keluar dan berlutut sendiri. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan mengejutkan semua orang yang hadir saat itu. Seth tidak berdiri, tapi tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada Harvey. Di matanya, Harvey sudah menjadi orang mati. Sementara itu, dia juga yakin bahwa Harvey akan dibunuh oleh seseorang. Bukankah kau sangat luar biasa, CEO Keaton? Kenapa kau jadi pengecut hari ini? Ini membuatku sedikit kecewa. Aku pikir kau juga bisa sehebat itu di depanku. Harvey hanya mengabaikan para pengawal yang mendekat dan melangkah maju dengan acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya. Bocah, siapa kau? Pada saat ini, seorang wanita parubaya mau tidak mau berdiri dan menunjuk ke arah Harvey dengan ganas. CEO Keaton bukanlah seseorang yang tidak dapat diminta oleh siapapun sepertimu. Tamparan. Harvey tidak bicara omong kosong dan langsung menamparnya. Kemudian, wanita itu dikirim terbang keluar. Seth, keluar. Aku sedang terburu-buru. Harvey tetap acuh tak acuh. Bajingan, apakah kau datang ke sini untuk membuat masalah? Lebih dari selusin pengawal Seth gemetar karena marah. Mereka menyerbu satu persatu dengan suara gemuruh. Bang, bang, bang. Harvey menendang mereka satu persatu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semuanya mencengkeram lutut, meratap tak berdaya di tanah.